menyatukan persepsi bahwasanya itu semuanya adalah ada dan kemudian juga disepakati oleh para ulama, maka tentunya kita harus berbesar hati. Kalaupun memang kita tetap harus mengikuti bagaimana akidah salafus saleh atau akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat, para tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Keluarga jamaah hadirin jamaah Musholal Jauhar dan majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hembusan nafas kita, di dalam setiap hari-hari kita, di dalam setiap waktu kita, karena terkumpulnya berbagai bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita adalah berupa kesehatan, waktu luang, dan mampu untuk meluangkan waktu. Adapun nikmat akhirat atau nikmat agama, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan istiqomahkan kita di atas jalan iman dan juga di atas keislaman kita. Dan kita tentunya merasa bahagia, merasa tentram, merasa damai di dalam memeluk dinul Islam ini, dan kita merasa rela dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terucap dari lisan kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula, maka tentunya mari kita kuatkan dari setiap apapun yang telah menjadi satu bentuk anugerah mawahib dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita juga perlu untuk mengabarkan kepada saudara-saudari kita, kepada keluarga kita, kepada handai taulan kita, bahwa dengan dinul Islam ini kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, meningkat kepada pembahasan yang selanjutnya, kita menseriusi dari bagaimana seorang muslim hendaknya bersikap dan juga seorang mukmin hendaknya di dalam menguatkan dari setiap kehidupannya, yaitu dengan nilai-nilai Islam, dengan nilai-nilai agama yang ditegakkan sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Nah, maka di dalam kita berukhuwah Islamiyah atau di dalam kita merajut persaudaraan di dalam agama Islam ini, ada beberapa tahapan yang perlu kita lewati. Untuk apa? Agar persaudaraan kita itu penuh dengan keberkahan. Tentunya agar kita juga bisa melapangkan dada kita terhadap mungkin kalaupun ada perbedaan yang nantinya di sana sini, yang tentunya itu semuanya adalah sebagai fitrah insaniyah atau sifat manusiawi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam jiwa manusia. Tentunya itu semuanya akan menjadikan diri kita lebih dewasa dan bisa melihat bahwasanya betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tahapan-tahapan di dalam ukhuwah itu dirangkai di dalam beberapa poin. Yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk ta'aruf. Maka ada sebuah
istilah yang populer, akan tetapi mungkin bisa dikatakan populer di sini adalah ya juga bisa saling menguatkan, akan tetapi seolah-olah seperti lelucon ya, tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Jadi ada bahasa itu kalau tak kenal maka tak sayang, mungkin kita mengenal seperti itu, akan tetapi di dalam dinul Islam ini, di dalam hidup beragama ini, maka tak kenal maka ta'aruf gitu ya, yaitu saling mengenal di antara ikhwah fillah atau saudara seislam. Kalaupun mungkin kita ini tidak satu rahim, kalaupun mungkin kita ini berbeda bangsa, kalaupun mungkin kita ini adalah berbeda suku, akan tetapi di dalam Islam diikat dengan satu ikatan yang namanya ikatan iman. Di dalam Islam diikat dengan satu ikatan yang namanya ikatan ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di dalam agama Islam. Untuk apa? Karena apa? Karena memang sejatinya kita semuanya adalah manusia ini orang yang tentunya butuh dengan manusia yang lain. Kita ini makhluk sosial, bukan makhluk yang hidup sendiri. Pasti ada yang namanya ketergantungan terhadap orang lain. Kalaupun mungkin jangan terlalu berpangku tangan. Artinya dalam Islam ini kita menerapkan yang namanya konsep keseimbangan. Kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita juga menolong orang lain dan juga nantinya ditolong oleh orang lain, akan tetapi di dalamnya juga tidak ketergantungan terhadap orang lain. Nah, maka dengan ta'aruf ini bukan hanya sekedar kenal nama, akan tetapi bahkan sekarang sering ketemu kumpul bareng, kemudian juga ngaji bareng, di mana ketemu gitu ya, paham wajah tapi tidak kenal nama. Ada juga yang seperti itu ya. Ini kebangetan kalau itu ya. Karena apa? Tidak ada yang namanya PDKT. Jadi PDKT itu bukan hanya kepada perempuan saja. Tentunya sesama ikhwan ini penting untuk kita mengadakan sebuah pendekatan. Ya ada juga yang kepedean, juga ada yang seperti itu. Tapi ya nggak masalah. Yang penting dalam nilai positif. Artinya mengenalkan diri, kemudian juga dari mana, termasuk di dalamnya adalah ada nama yang disebut. Yang mudah-mudahan dengan nama yang disebut itu tadi menjadi doa bagi saudara kita. Ketika dia mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, keluarganya, semua handai taulan yang dia doakan, teringat, oh iya, ada saudara saya yang seiman, saudara muslim, tentu ya saya juga perlu untuk mendoakannya supaya istiqomah. Karena kalau ngaji itu kalau sendiri kira-kira mungkin ya akan agak janggal mungkin. Itu kok ngaji kok cuma sendirian itu ya, ceramah kok nggak ada yang mendengarkan misalkan, atau mungkin ngaji cuma sama dua orang seperti mulazamah ya, itu bukan sifatnya tabligh ya. Akan tetapi kita ketika mungkin ada saudara kita yang berlainan daerah kemudian berangkat bersama di dalam satu kebaikan dengan kita semua, maka tentunya akan terasa enak ya, akan terasa nyaman. Oh, alhamdulillah, berarti koncone oke. Berarti temannya ini banyak juga ya. Kalaupun memang panggung kebenaran itu lebih sepi daripada yang namanya panggung hiburan, biasanya seperti itu. Biasanya demikian ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi kita juga perlu mengenal sifat-sifat saudara kita. Sehingga apa? Sehingga tidak akan kecewa ketika melihat ternyata sifat watak-watak karakter saudara kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya sangat lucu sekali kalau ingin atau kita berkeinginan, kita berkehendak supaya sifat dari diri kita itu juga menular kepada sifat saudara kita atau sifat yang dimiliki oleh saudara kita. Contoh misalkan, kita ini orang yang sangat energik sekali, orang yang sangat semangat sekali, semangatnya 45 terus pokoknya membara terus semangatnya. Akan tetapi teman kita ini landai, santai tapi pasti, kemudian mencari peluang, melihat peluang baru kemudian bergerak. Ada yang seperti itu. Tapi sebagai orang yang tidak sabaran, tidak mengenal sifat saudaranya, walah mengatakan, alah lembek, alah kemudian terlalu santuy atau mungkin lebay atau ini itu. Karena apa? Karena tidak mengenal sifat. Begitu juga dengan orang yang sifatnya mungkin melankolis kalau gitu ya. Kan ada yang koleris, kemudian plekmatis, melankolis, apa lagi Mas Destur? Hah? Apa? Itulah pokoknya. Koleris itu dia tipe-tipe pemimpin lah gitu ya, kalau dalam ilmu ini ya, apa itu sosiologi apa ya?
ilmu psikologi ya. Koleris itu memang semangat terus, pokoknya bawaannya membara terus. Pokoknya kalau berbicara itu tidak bisa pelan. Itu orang-orang koleris. Tapi kalau orang melankolis, dikit-dikit ada yang flegmatis juga ya. Dikit-dikit terharu, dikit-dikit terharu. Padahal laki-laki. Ya ada yang seperti itu memang. Ada juga yang apa sih koleris? Lupa lah saya satunya lagi. Ada yang flegmatis, ada melankolis, satunya lagi lupa saya. Nah itu. Jadi kita harus tahu bagaimana karakter sifat dari saudara kita, kondisi sosialnya, bahkan kondisi sosial. Kemana ya teman saya ya, kok misalkan biasanya sudah tiap malam Jumat itu pasti sudah terparkir motor ya, kok nggak ada. Oh ternyata saudara kita sakit, ternyata saudara kita tidak punya uang untuk bensin misalkan. Maka tentunya kepedulian kita itulah yang memang betul-betul akan menjadi ikatan tali yang lebih kuat lagi agar kita semuanya akan selalu bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Karena indah sekali para jamaah sekalian ketika persaudaraan ini dirajut karena apa? Karena atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi keluarganya dan kemudian hal-hal yang lain yang disukai atau bahkan mungkin yang dibenci oleh saudara kita. Ada orang ini ketika kumpul bareng dengan bahasa-bahasa lelucon, dengan bahasa-bahasa candaan, kemudian dengan sebuah gelak tawa, itu biasa. Karena apa? Karena memang ya dalam satu waktu mungkin majelis ini perlu juga dengan yang namanya pencairan, bukan pencairan dana, tapi pencairan dana lebih senang lagi. Akan tetapi maksudnya adalah ya ada ininya lah gitu, ada apa namanya, nggak terlalu tegang-tegang amat gitu ya, ada hiburannya misalkan tasliyah ya. Yang penting tidak menyalahi syariat, tidak ghibah sana sini atau mungkin bahkan mungkin melakukan hal-hal yang memang dimurkai oleh Allah. Tapi ada juga yang memang anti dengan seperti itu, pengennya ngaji itu serius terus. Pokoknya kalau nggak disampaikan dalil, oh berarti itu bukan pengajian namanya, bukan kajian misalkan seperti itu. Padahal dalil itu ya ada. Dalil itu ya ada. Karena kalau dari Quran, dari sunnah dan itu tertulis itu namanya nas. Nah kalau dalil bisa ijtihad, bisa termasuk di dalamnya adalah istihsan, kemudian dan yang lain-lainnya, syar'u man qablana itu termasuk. Itu dalil namanya, atau uruf itu juga adalah bagian dari dalil misalkan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah menegaskan yaitu di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas. Nah, di sini Allah menyapa kepada seluruh manusia. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari bentuk laki-laki dan juga bentuk perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tidak usah jauh-jauh para jamaah sekalian. Lihat saja di Indonesia. Dari bangsa Indonesia, sukunya sudah berapa itu? Ratusan apa ribuan itu ya Pak ya? Iya, di Pulau Jawa saja sudah berapa? Di Pulau Sumatera saja sudah berapa? Belum ke Kalimantan, Sulawesinya, belum ke ini itunya. Nah ini, kemudian juga memang satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nanti mungkin ruang lingkupnya sudah masuk ke Asia Tenggara misalkan. Berbeda lagi nanti dengan Thailand, berbeda lagi dengan Filipina, dengan Singapura, Malaysia, kemudian dengan Brunei Darussalam. Termasuk di dalamnya misalkan ada Vietnam, itu sudah beda-beda lagi. Seolah-olah kita bisa menyamakan antara Thailand dengan Vietnam, ternyata itu juga ada perbedaan misalkan. Kan bangsa-bangsa yang berbeda dan suku-sukunya juga di dalamnya sangat beraneka ragam, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, khususnya ini di dalam bingkai yaitu dinul Islam ya, Allah menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, li ta'arafu. Ada perintah, ada lam amr di dalamnya agar kalian saling mengenal. Makanya seolah-olah menjadi satu hal yang sangat rancu ketika sering bareng, kemudian duduk bersama, bahkan mungkin setiap pekan kita bertemu, tatap muka, melihat muka, akan tetapi tidak kenal nama. Karena apa? Selesai ngaji, sesudah selesai urusan, kemudian pulang. Maka memang sebenarnya idealnya selesai ngaji atau mungkin dalam setiap apapun ya kita memang perlu yang namanya
ta'aruf, saling mengenal. Karena apa? Disitulah akan menimbulkan lagi yang namanya kecintaan, akan menguatkan kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum, ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi atqakum, di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah takwanya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, Nabi menunjukkan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati, bukan hanya sekedar casing, bukan hanya sekedar penampilan. Mungkin kita melihat ada orang kok kaosan aja, karena belum paham mungkin ya, ketika ke masjid misalnya seperti itu, atau mungkin kemana, pokoknya senangnya kaosan, padahal hatinya ternyata luar biasa misalnya. Hatinya itu lembut, belum pernah dia ini yang namanya ngerasani atau mungkin membicarakan kejelekan, keburukan dari saudaranya. Kan pernah ya suatu ketika Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As ini putra dari Amr bin As, yang beliau pernah jadi gubernur Mesir ketika itu. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin As ini mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berkumpul dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Kata Nabi, yatla' fikum rajulan min ahlil jannah, akan datang sebentar lagi menghampiri kita seseorang yang akan menjadi penghuni surga. Sampai kemudian betul-betul pandangan, ya, dari pandangan Abdullah bin Amr bin As ini melihat kepada pandangan ketika Nabi berbicara bersabda itu, kemudian datang ada pemuda Ansor, seorang Ansor itu nenteng sendal di tangan kirinya, jenggotnya basah. Nabi berbicara itu, dia datang, pasti bertepatan dengan itu. Di hari yang berikutnya, hari yang kedua, demikian juga para jamaah sekalian. Yatla' fikum rajulan min ahlil jannah, akan datang nanti seseorang laki-laki yang akan menjadi penghuni surga. Sampai kali ketiga, ya, kemudian penasaran itu Abdullah bin Amr bin As, sampai kemudian akhirnya dia mencoba untuk menginap di rumahnya. Resep apa ini yang dilakukan, atau mungkin yang dipunyai, yang dimiliki oleh si pemuda itu tadi? Orang tadi itu punya resep apa ya? Kok luar biasa sekali, setiap Nabi berbicara, bersabda dengan sabda itu, orang itu muncul lagi sesuai dengan bagaimana dari kondisinya tadi. Artinya sama dengan kondisi yang kemarin ketika Nabi awal mula berbicara. Sampai kemudian dia kuntit, ya, dia datangi ke rumahnya, diketuk pintunya, salam, kemudian akhirnya minta nginep. Abdullah bin Amr bin As ini sampai minta menginap. Pak, saya tak nginep ya, karena apa? Karena saya musuhan dengan bapak saya musuhan dengan orang tua saya. Kira-kira boleh nggak saya menginap? Oh ya silakan, silakan kalau mau menginap, katanya. Akhirnya kemudian menginaplah Abdullah bin Amr bin As di rumah si pemuda ini tadi, pemuda Ansor tadi. Maka kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak pernah lepas dari yang namanya amal-amal ibadah, amal-amal sunnah. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang hebat, ya, orang-orang yang jempolan di dalam mengamalkan segala bentuk amal-amal kebaikan. Abdullah bin Amr bin As salat tahajud, dilihat kemudian, loh kok orang ini kok cuma tidur aja. Mungkin terbangun sebentar, ya, terjaga sebentar, kemudian dia melek dikit, kemudian tidur lagi, hanya berzikir, istighfar, kemudian tidur lagi sampai waktu subuh. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As sudah selesai tahajud, sudah selesai zikir, sudah selesai tilawatul Quran di rumah si pemuda Ansor itu tadi. Sampai kemudian akhirnya sampai malam yang ketiga, karena memang batas bertamu itu adalah 3 hari 3 malam. Sampai malam yang ketiga tidak ada yang dirasa oleh Abdullah ini adalah satu hal yang aneh atau satu hal yang spesial bagi si bapak itu tadi. Maka ya sudah, mau nggak mau, karena tidak ada hasil, udahlah kayaknya nggak ada ininya, dan juga memang sudah 3 hari, udahlah saya tak keluar. Kemudian jujurlah dia, Pak, saya ini sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah dengan bapak saya. Kok wani-waninya menentang orang tua? Mungkin seperti itu kalau bahasa kita, ya. Saya cuma penasaran. Nabi bersabda, Anda yang datang. Apa emang yang dikatakan oleh Nabi? Sebentar lagi akan datang orang yang nantinya akan menghuni surga atau calon penghuni surga. Maka kemudian yang datang Anda. Pasti ketika Nabi bersabda, yang datang Anda. Dan saya penasaran, Anda punya resep apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya tidak punya amal spesial.
Saya tidak punya amal istimewa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan saya, merahmati saya. Oh ya sudah, kalau memang tidak ada ya udah tak pulanglah. Seolah-olah mungkin ya percuma gitu ya, tidak ada hasil, nihil, nol pokoknya yang dia dapatkan. Kemudian ketika beranjak dia pergi, berlalu tapi baru sebentar dipanggil, "Mas, ini Mas." Mungkin ini rahasia yang kemudian ya bisa disampaikan lah ya, bisa disampaikan sebagai bentuk motivasi, sebagai bentuk amal yang nantinya bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa itu, Pak? Saya tidak pernah menaruh dendam kepada manusia. Saya selalu ketika mau tidur, ketika mau membaringkan tubuh saya di tempat pembaringan, saya hapus semua kesalahan-kesalahan. Artinya hapus kesalahan itu maksudnya adalah saya maafkan semua kesalahan-kesalahan hamba-hamba Allah. Karena apa? Karena memang mungkin dia juga adalah orang yang tentunya orang yang berkekurangan. Maka bisa jadi inilah kelembutan hati, kemudian juga dari kemurahan jiwanya ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menilai dirinya adalah orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Nah ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan ta'aruf ini tadi, orang-orang yang paling bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, inilah mereka-mereka yang akan selalu mewarnai kehidupan di muka bumi ini dengan kebaikan. Mereka-mereka yang akan melangkah, mereka-mereka yang akan selalu berjalan di muka bumi ini betul-betul dengan membawa rahmat ya, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menutup innallaha alimun khabir. Dan Allah itu maha alim, alim itu maha mengetahui, khabir, khabir itu lebih lagi mengetahui, maha teliti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana isi hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana gerak-gerik tindak tanduk dari makhluk-makhluk yang lainnya, baik itu manusia, baik itu jin maupun adalah hewan-hewan melata yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ta'alluf. Tahap yang kedua yang perlu untuk kita tegakkan, yang perlu untuk kita sandarkan ya di dalam diri kita untuk kita berukhuwah Islamiyah, yaitu ta'aluf. Apa itu ta'aluf? Penyatuan hati sesama kaum muslimin. Atau ta'liful qulub, yaitu menyatukan hati. Maka ada sebuah jargon yang sangat indah, bersatu di tengah perbedaan. Bisa atau tidak ini? Bersatu di tengah perbedaan. Hidup bersama, hidup saling mengayomi, hidup saling mengasihi, kemudian saling memberi, saling menerima juga, dan juga intinya saling berkontribusi di tengah sebuah perbedaan. Bahkan mungkin bisa dikatakan perbedaannya cukup mencolok. Akan tetapi karena itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata itu semuanya bisa diwujudkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Nabi itu tidak semuanya garang seperti Umar bin Khattab, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian seperti siapa namanya yang termasuk dari negeri Ghifar, Abdullah Al-Ghifari itu ya. Siapa namanya lupa saya. Kemudian Abu Zar Al-Ghifari, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada juga yang hatinya lembut seperti Utsman bin Affan, kemudian juga seperti Abdurrahman bin Auf. Artinya beda-beda. Maka karakter orang-orang Mekah dengan karakter orang Madinah itu berbeda jauh. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya, kemudian dengan kasih sayangnya bisa disatukan di dalam satu ikatan yang namanya agama Islam. Bahkan di Madinah sendiri saja yang sering mungkin kita bahas, Aus dan Khazraj itu juga selalu bertikai, selalu bertempur, akan tetapi bisa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ta'liful qulub ini adalah PR besar kita. PR besar kita para ikhwah sekalian. Karena apa? Karena memang menyatukan hati ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Termasuk di dalam hal ini adalah bagaimana penyatuan hati yang di sini di dalamnya yaitu adalah penyatuan akidah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah
kita mengenal ada 3 rumpun besar atau 3 kelompok besar ahlu sunnah wal jamaah yang sama-sama diakui oleh ulama. Yang pertama adalah ada aqidatus salafus sholih ya. Akidah salafus sholih ini ada yang namanya Atsariyah. Atsariyah yaitu akidah yang jalur sanadnya ya seolah-olah seperti itu ya, atau jalur belajarnya yaitu melalui Ahmad bin Hambal atau Imam Ahmad bin Hambal. Beliau selaku imam yang keempat ya dari 4 imam mazhab ya, beliau adalah imam yang keempat atau imam yang terakhir dari Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal ini duluan Imam Syafi'i ya. Itu Atsariyah. Bagaimana beliau ini mengambil dari riwayat-riwayat hadis Nabi, riwayat-riwayat dalil-dalil syar'i khususnya dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, dan juga lebih banyak terkonsentrasi dari hadis-hadis Rasul. Semua perkara akidah itu semuanya adalah tanpa ijtihad. Meskipun memang ada ketika Imam Ahmad itu mentakwil ya, Imam Ahmad itu menjelaskan tentang Allah itu istiwa di atas arsy ya, Allah Subhanahu wa taala itu meninggi dan di atas, bukan duduk di atas arsy. Nah, seperti itu. Kata beliau juga seperti itu ya. Jadi artinya istiwanya di situ adalah ala wartafa'a, yaitu tinggi dan juga berada di atas. Ada juga yang kedua adalah Asy'ariyah, ya, akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Asy'ariyah ini yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Maturidiyah. Maturidiyah juga adalah yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi. 3 akidah ini adalah bagian dari rumpun akidah yang memang disepakati oleh para ulama. Jadi ada Atsariyah, ada Asy'ariyah, kemudian ada Maturidiyah. Itu semuanya adalah masuk di dalam ruang lingkup ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sehingga bagaimana kita untuk selalu mengeratkan, untuk selalu merekatkan antara persaudaraan kita, kalaupun ternyata ada mungkin sedikit perbedaan ya, di antara 3 hal tersebut. Kalau Atsariyah tadi betul-betul tidak berani untuk mentakwil satu sifat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, akan tetapi Asy'ariyah itu mentakwil karena apa? Karena memang ada Mu'tazilah atau kalau sekarang ini orang-orang liberal yang berani, mereka ini mengatakan Allah tidak punya sifat, Allah Subhanahu wa taala tidak punya nama. Nah, seperti itu. Mu'attilah dia. Mu'attilah itu dihilangkan. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus bagi mereka tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat rahmah, Allah Subhanahu wa taala punya sifat benci, Allah juga tersenyum, bahkan Allah tertawa, kemudian Allah turun, Allah memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat gitu ya. Itu menurut mereka tidak. Maka kemudian oleh Asy'ariyah dibantah ya. Semuanya itu ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Asy'ariyah hanya mereka ini mentakwil sifat-sifat yang memang di dalamnya adalah seolah-olah kok kayaknya nggak masuk di akal ya. Kalau Allah itu punya tangan kemudian disebut sebagai ya tangan sebagaimana tangan yang kita pahami meskipun berbeda dengan makhluknya, maka Asy'ariyah mentakwil dengan tangan adalah kekuasaan. Ini banyak dianut oleh para habaib, Habib-habib, kemudian keluarga Alawi itu kebanyakan adalah mereka berakidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Di Asia Tenggara rata-rata akidah ahlu sunnahnya orang-orang Asia Tenggara itu adalah Asy'ariyah. Jamaah rahimani rahimakumullah, karena apa? Karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penekanannya, kalau kita ini hanya misalkan bersatu di dalam satu sisi misalkan, akan tetapi akidahnya tidak disatukan, ya pasti tetap akan saling gontok-gontokan juga. Pasti akan saling menjatuhkan, pasti akan saling menyalahkan. Ya tadi, antara yang mengaku Atsariyah itu ada juga yang menjelek-jelekan yang Asy'ariyah. Pun sebaliknya, dan itu sering sekali terjadi, dan saya sering menyimak ya bagaimana kemudian yang mengaku pengikut Atsariyah yang akhirnya sebenarnya adalah Mujassimah, itu mereka menjelek-jelekan atau menganggap buruk kepada sikap atau mungkin di dalam hal ini keyakinan dari saudara-saudara yang Asy'ariyah. Padahal sebenarnya para ulama pun tidak terlalu mempermasalahkan, hanya dalam bahasa ini adalah salah mentakwil di dalam
asma, terutama sifat ya, dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu disatukan. Maturidi juga sama, hampir sama dengan yang namanya Asy'ariyah. Apalagi nanti kepada soal fikih atau mungkin hal-hal yang furu, hal-hal yang cabang yang itu merembet kemana-mana. Maka kalau tanpa kita ini menyatukan hati, menyatukan persepsi bahwasanya itu semuanya adalah ada dan kemudian juga disepakati oleh para ulama, maka tentunya kita harus berbesar hati. Kalaupun memang kita tetap harus mengikuti bagaimana akidah salafus saleh atau akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka sudah jelas dijamin keaslian, kemurnian, kemudian juga dijamin keselamatannya di dunia sampai di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah itu adalah agama Allah. Tali Allah itu adalah maksudnya adalah Al-Qur'an. Wala tafarraqu. Jangan juga kalian bercerai-berai. Jangan kalian itu berpecah belah. Perselisihan atau silang pendapat, adanya argumen yang A kemudian membantah argumen B, itu biasa. Bahkan para imam, ya 4 imam mazhab ini, para jamaah sekalian, mereka malah saling memuji. Bagaimana ketika Imam Syafi'i memuji dari Abu Hanifah. Jadi siapapun yang belajar fikih, ya, man ta'allamal fiqha, kata Imam Syafi'i, siapapun yang belajar fikih maka fahuwa iyalun ala Abi Hanifah. Sungguh dia telah berhutang budi kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah itu siapa? Imam Hanafi. Kemudian juga ada ya di sini Imam Abu Hanifah ya termasuknya juga memuji kepada Imam Malik. Kalau berbicara hadis maka famalikun najm, sungguh Imam Malik itu adalah bintangnya. Mereka saling memuji, mereka saling memberikan pujian kepada satu dengan yang lainnya. Setelah mereka ini mungkin sampai keluar urat lehernya, bersih tegang yaitu di dalam masalah-masalah ijtihadiyah, karena memang mereka ini berhak untuk berijtihad ya, terutama Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah ya, kemudian Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, akan tetapi mereka saling memuji. Imam Syafi'i juga memuji Imam Ahmad. Saya tidak menjumpai bagaimana kemudian orang yang paling pandai, paling cerdas dalam urusan hadis di kota ini, di negeri ini, di Kufah maksudnya, di Irak ini adalah kecuali Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i juga seperti itu, dipuji-puji oleh ulama-ulama yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah oleh Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan sampai dua sejoli ini seolah-olah bisa dikatakan seperti itu. Ketika salah satunya sakit, mendadak yang satunya sakit, para jamaah sekalian. Imam Ahmad sakit, kemudian Imam Syafi'i ikut sakit. Sampai terdengar bahwasanya kenapa kok Imam Syafi'i sakit? Karena mendengar Anda sakit, oh saya tak sehat lah. Kemudian akhirnya Imam Syafi'i pun mendadak sehat. Karena apa? Karena tidak mau membebani kepada saudaranya. Coba bayangkan. Terkadang, dan ini mungkin bahkan sering kita jumpai orang-orang yang gontok-gontokan, orang-orang yang selalu jidal, ya, melakukan sebuah perdebatan yang di situ debat kusir yang tidak ada ujungnya. Itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya tidak paham tentang persoalan yang namanya agama. Terkadang orang yang nggak paham agama pun ikut nimbrung di dalam membicarakan perkara agama. Ini yang membahayakan. Bagi kita yang tidak tahu, ya sudah diam saja, ikut bagaimana titah dari ulama, ikut bagaimana kemudian perilaku-perilaku para ulama di dalam mereka memahami dalil-dalil ya tekstual dan kontekstualnya, yaitu di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian kita ini capek-capek dan bahkan mungkin sampai bersih tegang, keluar ulat leher karena apa? Membela sesuatu atau hal-hal yang memang di situ ternyata juga dilonggarkan oleh syariat. Bahkan ada bahasa fikih itu bahkan sangat dilonggarkan untuk yang namanya berselisih. Nah, itu. Maka ada satu slogan yang cukup dan sangat bisa mencukupkan untuk kita semuanya untuk hidup bersama. Di sini dikatakan nata'awanu fima ittafaqna. Kita saling menolong, kita saling menguatkan, kita saling memberikan kontribusi fima ittafaqna terhadap
apa-apa yang sudah kita sepakati, yang menjadi ijma, kemudian sudah kesepakatan para ulama, ayo kita besarkan, ayo kita kuatkan. Kemudian wa natasamahu fi makhtalafna, dan kita harus bertasamuh, kita harus saling berlapang dada, saling menghargai fi makhtalafna, terhadap apapun yang menjadi perbedaan di dalam diri kita. Karena apa? Ternyata kalau kita runut, kita telusuri sampai ke dalam-dalamnya, para sahabat pun kalau di dalam masalah fikih mereka berselisih. Abu Hurairah bisa berselisih dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berselisih juga dalam hal fikih dalam satu bab. Kata Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya kalau orang ini masih dalam keadaan junub, kemudian kok waktunya sudah subuh, ternyata bangun-bangun sudah subuh, maka puasanya batal. Tidak perlu puasa, tidak boleh puasa. Akan tetapi kata salah satu istri Rasul, enggak. Karena saya yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oh tidak seperti itu. Dibantahlah Abu Hurairah dan beliau menerima apa yang menjadi pendapat dari istri Rasul. Karena apa? Langsung melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah isya ya? Sudah isya ya? Baru 2 poin ya, insya Allah dilanjutkan di pekan yang akan datang. Ini masih ada 2 poin lagi ya, tentang bagaimana kemudian sikap kita, tahapan-tahapan kita di dalam berukhuwah Islamiyah, agar ukhuwah kita ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mengenal, sudah kita takliful qulub, saling melembutkan hati kita. Jangan kemudian selalu dikeraskan ya. Keras ada waktunya, artinya kerasnya kita itu adalah dalam prinsip kebenaran. Harus tegas seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah tuntutan. Akan tetapi dalam perkara-perkara yang memang di situ kita perlu dilonggarkan, maka mari kita bersama-sama untuk saling menghargai, kemudian saling menghormati, dan kita bersama-sama di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian apa yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية